Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Saya Fitri Arifinda dengan NIM 2105368 dan partner saya Yulia Sinta dengan NIM 2105318 dan Atika Munawarah dengan NIM 2105355. Dan di sini kita akan membahas tentang pengertian PPh pasal 23, subjek dan objek pasal 23, perhitungan PPh pasal 23, pengertian PPh pasal 4 ayat 2, subjek dan objek PPh pasal 4 ayat 2, serta perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, apa sih PPh pasal 23 itu? Dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PPh pasal 23 ialah pajak pemotongan atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan. Nah, selanjutnya kita masuk ke subjek PPh pasal 23. Subjek pajak yang berhak untuk memotong beban PPh pasal 23 yaitu yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, dan yang ketiga bentuk usaha tetap, dan yang keempat penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya serta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, untuk objek pajak pasal 23, objek pajak yang wajib dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yang pertama bunga, 2 dividen, 3 royalti, 4 hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya ada sewa dan penghasilan lain, serta imbalan terkait jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lain sebagainya. Untuk perhitungan PPh pasal 23, PPh pasal 23 dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diformulasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak dasar, pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto penghasilan. Tarif PPh 23, yang pertama 15%, menyangkut yang pertama hadiah selain undian diterima perusahaan, yang kedua bunga selain bank atau koperasi obligasi, yang ketiga royalti, yang keempat dividen diterima perusahaan. Selanjutnya tarif 2%, menyangkut 30 jenis jasa selain konstruksi, yang kedua sewa selain tanah dan bangunan. Definisi pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 secara definisi tetap dimaknai sebagai pemotongan pajak penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Menurut International Tax Glossary tahun 2009, PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final digunakan untuk mengilustrasikan penghasilan yang dikenai withholding tax dan bukan termasuk penghasilan yang menggunakan perhitungan pajak dengan tarif progresif. Subjek PPh pasal 4 ayat 2. Pemungutan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran dengan objek tertentu. Yang pertama, wajib pajak badan. Sebagai pemungut, wajib pajak badan ini ditujukan untuk memotong jenis PPh pasal 4 ayat 2 diantaranya. Yang pertama, penerbit obligasi atau kustodian. Yang kedua, perusahaan efek, dealer atau bank. Yang ketiga, koperasi yang melakukan pembayaran bunga. Yang keempat, penyelenggaraan undian. Yang kelima, pihak yang membayar atau pihak lain. Yang keenam, pengusaha jasa pada saat pembayaran. Yang bagian B, wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi tidak ditujukan untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 diantaranya. Yang pertama, disetor sendiri oleh penyedia jasa. Yang kedua, bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran. Wajib pajak orang pribadi ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh pasal 4 ayat 2 adalah yang pertama, akuntan, arsitek, notaris, pejabat pembuat akta tanah. Selanjutnya, orang pribadi yang menjalankan usaha.
Materi selanjutnya yaitu objek PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan terhadap penghasilan atau pendapatan tertentu yang disebut objek pajak. Secara rinci, objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sewa tanah atau bangunan. Yang kedua, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Yang ketiga, perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Yang keempat, penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau kontraktor. Yang kelima, penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi. Yang keenam, hadiah undian. Yang ketujuh, penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu tabungan. Cara perhitungannya yang pertama yaitu sebagai contoh, bila kamu memiliki tabungan di bank dengan saldo rata-rata bulan Januari 2019 adalah 450 juta, bunga yang diberikan oleh bank yakni 9% per tahun. Bunga yang kamu terima pada bulan Januari 2019 adalah 3.375.000. Berapa pemungutan PPh-nya? Pembahasan. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 20% dikali bunga bulan Januari 2019. Artinya yaitu 20% dikali 3.375.000. Yang hasilnya yaitu 675.000. Kemudian pajak PPh pasal 4 ayat 2 itu dikalikan sebanyak jumlah bulan dalam 1 tahun untuk mendapatkan pajak tabungan per tahun. Pajak tangguhan per tahun sama dengan PPh pasal 4 ayat 2 dikali 12 bulan, yaitu 675.000 dikali 12 sama dengan 8.100.000. Maka pajak tabungan per tahun yang harus kamu bayarkan adalah 8.100.000 per tahun. Baiklah, di sini akan dijelaskan tentang materi selanjutnya yaitu cara perhitungan PPh pasal 42 mengenai uang hadiah. Contohnya, bila kamu mendapatkan hadiah dari brand X senilai 10 juta, atas hadiah tersebut kamu harus membayar pajak sebesar 25%. Berapa pungutan PPh? Baiklah, untuk penyelesaian soal tersebut kita akan membahas penyelesaiannya. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 25% dikali nilai tambah. Artinya yaitu 25% dikali 10 juta sama dengan 2.500.000. Maka pajak PPh yang harus kamu bayarkan senilai 2.500.000 dan uang tunai yang dapat kamu miliki dari hadiah tersebut senilai 7.500.000 rupiah. Baiklah, materi selanjutnya akan menjelaskan perbedaan PPh
pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Adapun perbedaannya yaitu PPh pasal 23 pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi, dengan PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas usaha jasa konstruksi. Baiklah, sekian hasil persentase dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.